firman yang akan saya sampaikan, temanya adalah fokus kepada Allah. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudera rakyat berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menaikkan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Terus Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Ayat yang keempat saya ulang lagi. Inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa yang diingat kalau jiwanya gundah gulana, jiwanya menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi permasalahan hidup? Bagaimana orang itu bisa fokus datang kepada Allah, memuji memuliakan Allah dengan suara sorak-sorai? Jadi fokusnya itu tetap ke depan kepada Allah yang hidup, yang maha terang, maha penolong, maha pembela. Seperti firman seperti ini di dalam Yosua pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan mendengarkan suara-suara asing, jangan mendengarkan hinaan, tercaan, jangan memperhatikan masalah itu
bukan berarti tidak bertanggung jawab, tetapi di saat kita ini menghadapi hidup, fokus, jangan menyimpang ke kanan kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kitab firman diperkatakan di dalam nama Yesus Kristus. Allah menyertai hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat pertolongan turun dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku sehat. Amin. Amin. Diperkatakan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Haleluya. Jangan noleh kanan kiri, apalagi ke belakang. Jangan melihat kegagalanmu, lihat Allah yang sanggup menolong, membela, memulihkan hidup kita. Ayo lanjut. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengenai keberhasilan itu relatif satu sama lain berbeda. Tetapi mengenai keberuntungan, sekalipun dilihat dari mata kepala, tidak mungkin. Tetapi kalau saudara dianugerahi keberuntungan dari Tuhan, itu bisa dinikmati. Amin. Bisa dinikmati. Jadi tolong anak-anak pemuda-pemuda perhatikan firman ya. Kalau ibadah perhatikan firman. Kalau saya ibadah dimanapun, ini HP non aktif. Tak matikan, hubungan kemanapun saya matikan. Supaya apa? Supaya bisa saudara komunikasi dengan Bapak Surgawi. Dia sumber di atas sumber. Amin. Dia sumber di atas segala sumber. Dia berkat di atas segala berkat. Dia maha menolong, dia maha membela masa depan hidup ini. Haleluya. Siapapun, Bapak, Ibu, Saudara dan Ibu, kekasih Tuhan, kalau mau diberkati, kalau dalam mendapatkan pertolongan dalam ibadah, fokus pada Tuhan. Dia sanggup membuka jalan. Dia sanggup membuka jalan pertolongan. Percaya. Dunia ini semakin dolim. Di mana-mana terjadi musibah. Di mana-mana terjadi musibah. Nanti kalau Wahyu pasal 10 digenapi, apapun yang terjadi, saudara dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah saudara, fokus kepada Tuhan. Kalau susah, fokus pada Tuhan. Mazmur Daud itu, dia itu orang yang terkaya. Saat itu dia menjadi raja. Lebih kaya lagi anaknya yang namanya Salomo. Tetapi dia seorang raja, di saat menghadapi masalah, larinya kepada Tuhan. Dia bersukacita, melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Bahkan tadi disinggung, di saat tabut perjanjian mau dibawa ke lingkup kerajaannya, Daud itu menari-nari sampai istrinya yang namanya Mikal itu bilang, kamu itu seorang raja, kok menelanjangi diri di hadapan orang-orang seperti itu? Harga diri sebagai raja mana? Daud katakan, aku tidak gila, aku memuliakan nama Tuhan. Mikal istrinya itu mandul, menghina Daud, menghina orang memuji-muji Tuhan. Kalau saudara menarik olahraga, bisa lompat sana lompat sini, silakan untuk memuji Tuhan itu. Mau menari, mau berjalan-jalan. Dulu waktu saya kuliah di Bandung, kan itu dosen dari luar negeri. Jadi dia kesaksian tempat ibadahnya itu kursi itu jarang.
dibuat renggang-renggang, dibuat samping sini bisa untuk jalan lari sana sini. Mereka melompat bagi Tuhan, melepaskan ini beban-beban di hadapan Tuhan, menari-nari. Jadi kekuatan Allah itu, Allah hadir di atas puji-pujian umatnya. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 22. Allah itu maha kudus, tetapi dia hadir di atas pujian umatnya. Amin. Jadi kalau ibadah, pujilah dia, tinggikan dia. Kata-kata haleluya itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa pun. Itu bahasa surga. Nyanyikan itu haleluya, muliakan dia, haleluya. Waktu saya untuk melayani pemakaman di Karanganyar sana, Kaliacir tepatnya, sekitar jam berapa itu, sudah sore, hujan-hujan. Waktu itu pendetanya ada tugas luar kota bilangnya, saya suruh melayani. Nyanyikan itu lagu sama-sama haleluya, untuk mengantar jiwa ini semua masuk dalam hadirat. Nyanyikan haleluya itu saja. Setelah itu saya doakan jenazah, saya antar ke pemakaman Kaliacir sana. Itu pas hujan lebat waktu. Dan setelah pulang, harus melayani Biston juga malam itu, saya balik. Saya kira kalau pulang balik nanti kan pakai baju yang kering. Ternyata balik ke sana juga hujan. Tapi ada jas hujan double, saya pakai jas hujan. Pelayan di desa ini sekarang Kaliacir itu. Jadi kata-kata haleluya itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Di saat nanti Tuhan Kristus hadir yang kedua kali, apa yang kata? Haleluya, terpujilah Allah yang Maha Kudus. Iya kan? Tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa pun. Ini bahasa surga. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kalau sudah tidak bisa nyanyi yang lain-lain, nyanyikan ini saja. Nanti hadirat Tuhan turun menolong saudara. Amin. Nah saudara, kita akan baca lagi Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 12. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gidin Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ya terus, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Terus menerus apa ini? Memuji-muji Engkau Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya terus, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan yang pada awal musim menyelubungi dengan berkat. 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, kalau orang itu fokus kepada Tuhan, tidak mudah loyo, tidak mudah logro, bisa mendengar kabar ini, kabar itu dari anak-anaknya, dari keluarga, sanak famili. Karena orang itu suka memuji-muji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka bersorak-sorai bagi Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu tempat tahta hadirat Tuhan turun. Amin. Ayo tambah memuji Tuhan, tambah bersorak-sorai bagi Tuhan. Untuk penyembahan itu tidak harus lagu pelan. Sudah misalnya di kamar,
untuk duduk bersimpuh, capek sambil berdiri, sambil menari bagi Tuhan sendiri tidak apa-apa. Di situ para malaikat menyertai saudara. Amin. Sambil berjalan ke sana ke depan ke dapur, sambil cuci-cuci, silakan menari jiwa saudara bagi Tuhan. Makin lama ini makin kuat, tidak semakin loyo. Amin. Amin. Di toko, tempat usaha, nyanyi bagi Tuhan. Ini pengalaman orang-orang beriman. Baca Mazmur, baca kitab Samuel. Para nabi, para rasul, orang-orang taat itu sukanya memuji Tuhan. Mereka tahan hidup sampai waktunya Tuhan panggil. Haleluya. Jiwanya bagaimana? Tambah lama, tambah kuat. Ini jiwanya. Terus, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. ya terus, Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. artinya itu dalam 1 hari disertai Tuhan itu berkatnya lebih besar. Amin. Dibanding 1000 hari tanpa penyertaan Tuhan, kosong. Terus, Lebih baik berdiri di apa pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. tidak ditahan. Kebaikan Tuhan ini tidak ditahan kalau orang itu tulus hatinya. Kalau dia tidak bercela, kebaikan jatahnya orang itu tidak akan ditahan oleh Tuhan. Diberikan. Amin. Terus, Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. amin. Saudara percaya pencipta alam adalah Tuhan Yesus Kristus? Dia pencipta alam. Saudara berbahagia. Kita akan nyanyikan pujian. Berkat ini menjadi berkat untuk kita semuanya.
dengan kesaksian yang hamba sampaikan, Kau memberkati kami semua, bahwa Kau bersama kami. Apa yang hamba saksikan, Kau yang melakukan mujizat-mujizat itu, dan mempercaya seorang bapak memiliki 4 anak, yang anak nomor 2 terikat oleh roh mantra santet telur sihir. Supaya dilepaskan melalui Tuhan. Tolong dia Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mantra santet telur sihir, kuasa dari semua hancurkan. Lepaskan anak. Mantra santet telur sihir. Ampuni Bapak Edi yang selama hidupnya selalu lari kepada para korban. Tuhan ampuni dia. Kuasa darah Yesus Kristus, lepaskan dia. Istrinya lepaskan dari segala gejala stroke. Anak cucu menantunya semua dilepaskan dari intimidasi iblis dan konspirasi, supaya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa ibadah mengandung janji pemeliharaan baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Bersihkan, bersihkan. Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati satu rajut alih hidup keluarga. Bukan juga saudara kami yang dipanjangkan seperti ikat oleh roh perdukunan, menghadapi segala perkara hidup, problem hidup larinya ke dukun, bukan lari pada Tuhan. Ampuni Tuhan, jamah lepaskan saat ini. Dan percaya penuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari berdoa untuk anak-anakku yang datang di hadapan ini, ampuni segala dosa-dosa dari anak-anak remaja, pemuda, pemudi, Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa mereka. Seiring dosa mereka diampuni, pintu-pintu langit, tingkap-tingkap langit terbuka, pintu-pintu rezeki terbuka, tercurah dalam hidup mereka, lumpur berkat mereka. Buka telinga hati mereka, buka mata hati mereka, buka hati mereka untuk fokus kepada Tuhan. Segalanya, segala roh pemberontakan, roh penolakan dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus Kristus. Kuasa menyertai anak-anakku seperti Kau menyertai hamba. Doa kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati setiap pribadi, membuka tingkap-tingkap langit, pintu-pintu tembaga dipatahkan, dibuka, palang-palang besi dipatahkan, terbuka. Berkat-berkat dari Tuhan tercurah dalam hidup anak-anakku, dalam pengembalaan ini. Dan kami serahkan acara peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan diperingati tanggal 28 sampai tanggal 1, tanggal 2 baru selesai. Semuanya meninggalkan lokasi. Tuhan mencukupi semua dana yang dibutuhkan. Semua peserta diberkati, dijaga, dirajut, dialih dengan kekuatan hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih. Seluruh masyarakat Purwokerto diberkati, bangsa dan negara Indonesia diberkati, pejabat-pejabat negara diberkati pengampunan, diampuni dosa-dosa mereka, diampuni masyarakat ini segala dosa-dosa mereka, dan Kau selamatkan ya Tuhan.
Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, diurapi dengan kuasa darah Kristus, diurapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami terima janji-janji Tuhan, kami terima penyertaan Tuhan, kami terima kuasa kebangkitan Tuhan, kami terima kemenangan yang dari Tuhan, kami terima kesehatan dari Tuhan. Jantungku sehat, ginjalku sehat, seluruh organ tubuhku sehat, tubuh, jiwa, rohku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari saudara, kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman ini berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang Kau limpahkan, berkat kesehatan bagi tubuh, jiwa dan roh kami, dan dalam pekerjaan kami Kau memberkati, Kau membuatnya berhasil. Kami serahkan anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, baik yang di dalam perguruan tinggi, mereka dengan menghadapi tes, mohon Kau berikan anugerah kekuatan kesehatan, Kau memberikan otak yang brilian, jenius, fisik yang sehat kuat, kesuksesan dalam mereka menempuh pendidikan. Kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, 2/10 persembahan sukarela dan sebagainya. Kami unjukkan kepada Bapa, Engkau sudah membuka tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam lubung pekerjaan mereka. Tuhan yang membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita tetap dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.